Hadirin sekalian, keselamatan Anda adalah prioritas kami. Untuk keamanan dan keselamatan kita bersama, sebelum memulai acara, terlebih dahulu mari kita simak tayangan video safety induction berikut ini. Selamat datang di PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Juanda. Sebagai perusahaan energi yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja, berikut kami sampaikan safety induction area kerja kami. Saat tiba di gerbang masuk, kendaraan Anda akan diperiksa. Selanjutnya Anda harus menukarkan kartu identitas dengan tanda pengenal pengunjung sesuai area tujuan. Security juga akan memotret Anda untuk pendataan tamu. Terdapat 3 gedung di area kerja kami, yakni Gedung Utama, PAF Academy, dan Gedung Operasional. Sedangkan area parkir kendaraan dapat Anda temui di depan Gedung Utama untuk mobil dan di belakang Gedung Utama untuk sepeda motor. Saat ini Anda sedang berada di area parkir kendaraan AFT Juanda. Toilet tersedia di dalam gedung utama, sedangkan musola terletak di belakang gedung utama. Anda hanya diizinkan merokok di area yang ditentukan, yakni di gazebo dan kantin. Berikut adalah zona APD. Sebelum memasuki zona ini, Anda wajib mengenakan alat pelindung diri yang sudah disiapkan, serta meninggalkan barang-barang bawaan yang dilarang. Potensi resiko terbesar area kerja kami ialah kebakaran. Apabila alarm kebakaran berbunyi, jangan panik dan segera menuju ke titik kumpul di depan gedung utama. Apabila harus menuruni tangga, turunlah dengan tenang dan gunakan handrail agar tidak terjatuh. Jika terjadi gempa bumi, jangan berlari. Segera berlindung di bawah meja dan pegang kaki meja, agar Anda tidak tertimpa reruntuhan atau barang-barang berat. Demikian safety induction area kerja kami. Selamat memulai aktivitas Anda di Aviation Fuel Terminal Juanda. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, izin untuk memulai rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji serta rasa syukur, mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, tentu atas karunia serta hidayahnya kita mampu menghadiri acara begitu spesial. Bapak Ibu hadirin, hari ini Jumat 9 Agustus 2024, kami mengucapkan selamat menghadiri acara peresmian Aviation Fuel Terminal Juanda, fasilitas tangki dan hidden system Terminal 2, Pertamina Patraniaga, energizing your journey. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, saya Septi Dejen selaku pemandu acara. Dan izinkanlah kami untuk mengaturkan selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Kami haturkan selamat siang, selamat datang kepada yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Bapak Rifa Siahaan. Selamat siang, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Bapak Maya Kusmaya. Selamat siang, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat, Bapak Edward Adolf Kawi. Selamat siang. Yang kami hormati Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Bapak Harsono Budi Santoso. Selamat siang, selamat datang.
Yang kami hormati Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Bapak Suryanto Cahyono, Indonesia National Air Carriers Association Bapak Tengku Burhanuddin, General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Bapak Muhammad Thohir, Komandan Lanudal Juanda Bapak Kolonel Laut Pelaut Dani Ahni Sundadi atau yang mewakili, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya Bapak Rizal, Vice President Aviation Fuel Business, Vice President Infrastructure Management and Project, IGM Bati, kami ulangi, IGM Jatim Balidos, dan segenap manajemen PT Pertamina Patra Niaga, segenap stakeholder dan customer PT Pertamina Patra Niaga, serta Bapak Ibu tamu hadirin yang telah hadir pada penyelenggaraan acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin kami hormati, membuka rangkaian acara hari ini. Mari kita dengarkan bersama laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat kepada yang kami hormati Bapak Edward Adolf Kawi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini, tanggal 9 Agustus hari Jumat 2024, kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini untuk peresmian atas 2 proyek yang ada di Pertamina Patra Niaga, yaitu Hydrogen Fuel System dan pembangunan 4 tangki aftur. Yang kami hormati Bapak Dirut Pertamina Patra Niaga, Pak Ripasi Haan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Pak Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, Pak Arsono Budi, EGM Jatim Balinus, Pak Haji Anom beserta tim manajemen, Bapak-bapak dari eksternal, Pak Ketua KNKT, Pak Sur, terima kasih kehadirannya. Pak Ketua Apjapi, Bapak Alvin Lee. Kemudian Direktur Teknik dan Lingkungan Migas yang diwakili oleh Ibu Citra dan Pak Aulia. Sekjen dan Dewan Pengawas Inaka diwakili Bapak Kapten Dwi dan Bapak Burhan. Dari Pelaksana Pekerjaan PT JGC Indonesia, Bapak Suryadi beserta tim. GM Angkasa Pura I Juanda,
Laksamana Muda TNI Muhammad Thohir beserta tim, dan Lanut Juanda Kolonel Laut Dani Ahmad Agnisundani, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 3 Juanda Bapak Rizal, para VP di lingkungan Pertamina Patraniaga, Ketua Serikat Pekerja 10 November atau yang mewakili, seluruh customer dan stakeholder PT Pertamina Patraniaga yang ada di Bandara Internasional Juanda. Pada hari ini kami dari Direktur Infrastruktur Pak ya, Pertamina Patraniaga secara resmi menyerahkan 2 proyek. Jadi mohon maaf sebelumnya memang proyek ini agak berkepanjangan Pak. Pertama mengenai pipa hidran sistem yang dimulai sejak 2016 di Terminal 2, terminal yang lama, yang koneksi dengan DPPU Juanda Existing. Jadi di DPPU Juanda saat itu ada tangki 4 kali 2.500, kemudian dikembangkan lagi menjadi tambahan 4 kali 2.500, sehingga secara total ada 10.000 kiloliter. Jadi suplai dari DPPU Juanda, Bapak Ibu sekalian, adalah dari terminal kami yang ada di instalasi Surabaya Group yang ada di Perak, kurang lebih 33 kilo, terpasang dengan jalur pipa 8 in. Jadi secara keandalan suplai kami bisa menjamin apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang meningkat di Bandara Juanda. Jadi selain keandalan suplai juga ketersediaan storage dengan tambahan tangki 4 kali 2.500, sehingga kurang lebih coverage days-nya bertambah menjadi dari sebelumnya 10 menjadi 20 hari. Kemudian untuk hidran sistem kami membangun di Terminal 2 untuk 14 parking stand. Jadi terminal sebelumnya memakai fuel refueler. Demikian juga setelah nanti Terminal 2 kami selesaikan, mungkin kalau ada pengembangan lagi di Terminal 1 juga kami akan merencanakan untuk pemasangan. Mungkin nanti setelah ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, Angkasa Pura pada khususnya. Jadi dengan Terminal 2 sudah fully hidran sistem, diharapkan pelayanan kami terhadap para customer airliner ini bisa lebih cepat lagi, dan dari sisi quality maupun dari sisi safety lebih dapat ditingkatkan lagi. Itu saja dari kami, semoga dengan tambahan 2 proyek infrastruktur ini bisa menunjang pihak Patraniaga dalam memberikan layanan kepada para airliner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edward Adolf Kawi. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan laporan kedua yang akan disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Kepada yang kami hormati Bapak Maya Kusmaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Nyambung Pak, laporan kedua. Nanti berjilid sampai laporan berikutnya. Kepada yang kami hormati para undangan VVIP, Ketua KNKT Pak Sur, Ketua AP Japi Pak Alvin, Dirtekling Minyak Migas KESDM diwakili oleh Bu Citra dan Bapak Aulia. Kemudian juga Sekjen dan Dewan Pengawas Inaka diwakili Bapak Kapten Dwi dan Bapak Burhan. Kemudian BOD dari GGC Indonesia Pak Suryadi beserta tim manajemen, terima kasih Pak kehadirannya. GM Angkasa Pura 1 Juanda, Laksma TNI Muhammad Thohir, beserta tim manajemen Pak, terima kasih. Dan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Dani, kemudian Kepala Otban Pak Rizal, terima kasih Pak atas kehadirannya. Dirut yang kita hormati dan banggakan Pak Rifas Yahaan,
Pak Direktur Rekayasa, Pak Edo, Direktur Pengembangan Bisnis, Pak Budi, EGM selaku tuan rumah di Surabaya, Pak Aji Anom beserta tim manajemen dari MOR 5, Ketua Serikat Pekerja Pertamina seluruh 10 November, Bapak Jody Irawan, kemudian VP dari Aviation, dari IMP beserta tim manajemen pusat yang berkesempatan hadir di acara kali ini, dan tentu saja seluruh customer dan stakeholder dari Pertamina Patraniaga di Bandara Internasional Juanda. Sedikit menyampaikan informasi Pak, dengan adanya pembangunan dari tangki di Terminal 2, kemudian juga fasilitas hidran yang sudah tadi diserah terimakan di fase project oleh Pak Edo, ini tentu saja bisa meningkatkan ketahanan stok aftur dari yang saat ini hingga 2 kali lipat melalui pembangunan tentunya tangki baru dan pelayanan-layanan kepada pelanggan. Nah, ini tentu saja menjadi senjata utama Pak Dirut dan Bapak Ibu semua, karena bagaimanapun kita menyadari bahwa semakin meningkatnya mobilitas, terutama setelah pandemi ini, masyarakat menggunakan pesawat kembali seperti halnya sebelum pandemi, dan ini tentu saja perlu diantisipasi ke depannya, termasuk di bandara yang termasuk tergolong besar, yaitu Bandara Juanda. Kalau kita flashback, hidran fuel system ini dimulai sejak 8 Juni 2016, jadi proyek yang cukup lama, 7 tahun. 7 sampai 8 tahun, mudah-mudahan ini proyeknya semakin karena sudah cukup lama sehingga apa-apa yang sudah dipersiapkan ini sudah memperhitungkan segala kondisi, segala situasi maupun segala hal yang menjadi teknologi yang perlu digunakan di dalam penyelenggaraan pelayanan kita ke konsumen. Kemudian juga proyek ini sudah selesai untuk seluruh tahapan komisioningnya, dilaksanakan di Maret 2024. Tentu saja seluruh komisioning ini dilakukan dengan kerjasama dengan tim proyek yang meliputi tangki kapasitas 4 kali 2.500 di area terminal serta hidran fuel system sepanjang kurang lebih 8,9 km dengan 28 hidran pit di 14 parking stand di area apron bandara. Untuk memastikan kesiapan operasionalnya, teman-teman juga di lapangan, di operasional, sudah melakukan cek dan recheck untuk kesiapan operasional fasilitas tangki barunya dan juga hidran fuel systemnya di area apron Terminal 2 Bandara Juanda. Ini sudah dilakukan melalui tahapan mechanical completion, kemudian inspeksi teknis, pemeriksaan safety dari instalasi, kemudian safety review untuk startup-nya, kemudian flushing, shock test, dan integrity test sesuai dengan international codes dan standar yang berlaku. Selanjutnya tentu saja sarana fasilitas fisik juga perlu ditunjang dengan kesiapan manpower, Bapak Ibu. Jadi untuk memastikan kesiapan manpower telah dilaksanakan juga in-house training dari tanggal 27 sampai 28 Maret 2024. Ini terkait dengan operation and maintenance fasilitas baru, serta tentu saja yang paling penting sosialisasi penggunaan fasilitas-fasilitas yang terbangun ini kepada stakeholder pada 15 Juli 2024. Dengan adanya fasilitas baru ini, tentu saja perubahan operasionalnya menjadi lebih baik. Bila mana sebelumnya untuk into plane facilities di Terminal 1 kita sudah menggunakan hidran dispenser, namun di Terminal 2 masih menggunakan refueler. Ini setelah diselesaikannya pembangunan hidran dispenser, tentu saja into plane service untuk kemudian di Terminal 2 akan dilakukan dengan menggunakan hidran dispenser. Tangki yang sebelumnya hanya terdapat 4 kali 2.500 untuk mensupport Terminal 1, tentu saja dengan penambahan
tangki di Terminal 2 sebanyak kurang lebih sama dengan Terminal 1, sehingga ini mendapatkan dua kali lipat storage capacity yang dapat kita gunakan untuk melayani konsumen. Untuk topping up yang sebelumnya di Terminal 2 belum tersedia loading base, di proyek saat ini Terminal 2 sudah tersedia 2 loading base dan 3 pompa. Nah, dengan tambahan fasilitas baru ini Bapak Ibu, di Bandara Juanda, Pertamina Patraniaga akan mampu melayani refueling 5 wide body dan 1 narrow body aircraft secara bersamaan, secara simultan. Tentu saja ini sangat bagus, sangat bisa kita melayani kesibukan dari refueling untuk mengantisipasi mobilitas yang semakin padat di Bandara Juanda. Kemudian juga peningkatan kapasitas tangki ini juga mampu meningkatkan coverage days hingga 16 hari. Ini dengan asumsi throughput 980 kiloliter per day. Saat ini existing sekitar 700, sehingga mungkin coverage day untuk kondisi saat ini lebih dari 16 sampai 18 hari. Dan mampu melayani hingga mencapai 1930 kiloliter per day throughput di tahun 2050. Jadi ini mudah-mudahan sarana fasilitas ini mampu untuk mengantisipasi adanya penambahan pelayanan hingga di tahun 2050. Pelayanan dengan hidran dispenser ini juga memiliki konsumsi diesel fuel yang lebih efisien dibandingkan dengan refueler yang sebelumnya kita gunakan di Terminal 2, dan ini dapat menurunkan emisi hingga lebih dari 240 ton CO2 ekivalen per tahun. Tentu saja inisiatif-inisiatif ini juga mendukung sustainability program yang saat ini terus dilakukan oleh Pertamina Patraniaga dan Pertamina Group secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu sebagai laporan untuk kesiapan dari operasional dan pelayanan dari fasilitas baru ini. Mudah-mudahan fasilitas ini bermanfaat untuk menunjang mobilitas dari masyarakat dan menjaga ketahanan stok distribusi aftur di nasional. Demikian kami sampaikan sebagai laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak Bapak Maya Kusmaya atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya hadirin, menjadi momen yang kita nantikan di mana kita akan mendengarkan serta menyimak bersama sambutan dari beliau yang begitu luar biasa yang sudah hadir di tengah kita semua. Untuk itu kepada yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Bapak Rifa Siahaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang tentunya. Yang kami hormati Bapak Sur, Pak Ketua KNKT, Pak Alvin Lee, Ketua Apjapi, dan juga tentu saja perwakilan dari Migas, dari Dirtekling yang diwakili oleh Ibu Citra dan Bapak Aulia. Lalu Sekjen dan Dewan Pengawas Inaka ada Pak Burhan dan juga Kapten Dwi. Lalu ada dari JGC ada Pak Suryadi. Selamat siang Pak. Dan juga GM Angkasa Pura I, Pak Laksma Muhammad Thohir beserta seluruh manajemen yang hadir di siang hari ini. Lalu juga Dan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Dani Ahni Sundani atau yang mewakili, selamat siang. Lalu Kepala Otban Otoritas Bandara Wilayah 3 Juanda Pak Rizal. Dan juga rekan-rekan BOD dari Pertamina Patraniaga yang hadir di siang hari ini serta seluruh manajemen di lingkungan aviasi dan juga teknik di Pertamina Patraniaga yang hadir siang hari ini, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu demi satu.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya tadi saya udah janji sama Pak Sur karena laporannya udah ada dari Pak Edo dan Pak Maya. Sebenarnya intinya saya tinggal menerima laporan saja terus kembali gitu Pak. Tapi izinkan saya juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang siang hari ini berkenan hadir untuk bersama-sama menyaksikan peresmian dari tangki aftur serta fasilitas hidran yang memang tadi seperti Pak Maya sampaikan sudah cukup lama kita nantikan penyelesaian dan proses finalisasinya. Di sini juga ada sahabat saya Pak Oki yang memang turut juga memonitor ya Pak sejak tahun 2021 kita bersama-sama. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena seperti kita ketahui Pak, jadi tadi Pak Maya, Pak Edo udah melaporkan, saya sedikit saja merangkum dan juga melaporkan kepada Bapak-Bapak sekalian, meneruskan laporan. Bahwa Pertamina Patraniaga sebagai salah satu subholding dari Pertamina itu memiliki tema dan juga memiliki niat untuk selalu memberikan energi di dalam setiap perjalanan Indonesia. Jadi tidak hanya kepada konsumen individu, tapi juga kepada konsumen industri. Di mana salah satu industri tentu saja adalah industri airlines ini. Nah, kenapa memang ini jadi penting? Sejak tahun 2021 ketika saya kembali bergabung dengan Pertamina Patraniaga, saya memonitor dan juga melihat perkembangan proses penyelesaian daripada tangki aftur dan juga hidran facility ini cukup panjang. Jadi harapannya mungkin kita nggak melihat panjangnya ya Pak, karena memang panjang jadi semuanya udah pada kering, jadi kuat. Jadi semakin kuat, jadi kita harapkan dengan selesainya fasilitas ini tentu saja bisa menjadi fasilitas yang kuat dan juga bisa jadi fasilitas yang terus mendampingi dan juga menemani Pertamina Patraniaga di dalam melayani masyarakat dan juga menerima penugasan-penugasan di dalam mendistribusikan energi kepada masyarakat Indonesia. Tadi seperti Pak Maya sudah sampaikan bahwa dengan selesainya fasilitas ini berarti coverage dari ketahanan aftur khususnya untuk di Juanda ini meningkat 2 kali lipat hingga 11 hari. Bahkan fasilitas ini bisa untuk melakukan pengisian bahan bakar aftur secara bersamaan untuk 6 jenis pesawat di mana 5 diantaranya adalah wide body. Nah ini merupakan satu pengembangan yang tentu saja kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus menggali kira-kira apa-apa saja yang memang bisa kita lakukan dan juga bisa kita kembangkan di dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada pelanggan-pelanggan airlines tentunya. Seperti kita ketahui memang Pertamina Patraniaga ini mengelola lebih kurang 47 aviation fuel terminal atau yang dulunya disebut DPPU, di mana kami akan terus melihat satu demi satu, tidak hanya Juanda saja, apa-apa saja yang memang perlu kita kembangkan, apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan, supaya bisa memberikan layanan yang terbaik dan juga memberikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas dukungannya dan juga terima kasih atas saran-sarannya, terima kasih juga atas masukan-masukannya. Kami tetap berharap bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan kritik dan saran untuk hal-hal yang memang perlu kami perbaiki ke depannya. Jadi tadi saya pagi juga baru membuka satu program HSSE yang ada di Pertamina Patraniaga dan itu juga terus-menerus kami dari manajemen Pertamina dan juga Pertamina Patraniaga selalu menekankan kepada seluruh jajaran bahwa HSSE itu adalah yang utama. HSSE Golden Rules yang ada di Pertamina yaitu patuh, intervensi dan peduli, ini juga kita turunkan ke dalam budaya operasional dan juga budaya keseharian yang ada di Pertamina dan tentunya saja Pertamina Patraniaga. Karena kami percaya bahwa kalau kita semua ini sehat, Pertamina kuat dan Indonesia juga menjadi hebat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kami berharap bahwa dengan selesainya fasilitas ini merupakan tonggak yang baik untuk terus melontarkan Pertamina di dalam memberikan layanan yang terbaik kepada industri airlines ini dan tentu saja mengembalikan serta menambah kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berkenan Pak Rifa untuk tetap di tempat karena selanjutnya kita akan melakukan prosesi peresmian Aviation Fuel Terminal Juanda, fasilitas tangki dan hidden system Terminal 2. Dengan hormat kami turut mengundang untuk bisa mendampingi Bapak Rifa Siahaan dalam pelaksanaan prosesi ini, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Bapak Maya Kusmaya. Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Bapak Edward Adolf Kawi. Dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Bapak Harsono Budi Santoso. Rekan-rekan media kami persilakan untuk bisa mengabadikan momen. Hadirin, dalam rangka peresmian fasilitas tangki dan hidden system Terminal 2 hari ini, kami persilakan bapak-bapak yang hebat untuk dapat melaksanakan prosesi secara simbolis, ditandai dengan menekan tombol bersama-sama. Baik, kami akan beri aba-aba, kita hitung mundur 3, 2, 1. Dengan ini maka resmi sudah Aviation Fuel Terminal Juanda, fasilitas tangki dan hidden system Terminal 2. Juanda merupakan pintu masuk utama bagi pengguna transportasi udara di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, Bandara Juanda mendapatkan penghargaan bandara dengan predikat pelayanan terbaik di kawasan Asia Pasifik dari Airport Council International untuk bandara dengan kapasitas penumpang 15-25 juta pengguna setiap tahunnya. Sebagai salah satu stakeholder, Pertamina Patraniaga turut mendukung pencapaian Bandara Internasional Juanda dengan berkomitmen dalam meningkatkan pelayanannya di bidang penyaluran bahan bakar penerbangan melalui beberapa program. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas tangki dan hydran sistem Terminal 2. Pada kesempatan kali ini, Pertamina Patraniaga melakukan penambahan kapasitas penyimpanan aftur serta perluasan jaringan distribusi aftur hingga ke Terminal 2 Bandara Juanda melalui sistem hydran. Fasilitas yang dibangun dalam ruang lingkup investasi ini antara lain 4 unit tangki tegak penyimpanan aftur dengan kapasitas masing-masing 2.500 kiloliter, 3 unit pompa penyaluran hydran aftur dengan kapasitas masing-masing 150 kiloliter per jam, 28 unit hydran pit yang tersebar di 14 parking stand di area apron Terminal 2, 2 unit refueler loading facility di Terminal 2. Fasilitas yang dibangun turut mengimplementasikan terminal automation system hingga beberapa fitur keselamatan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan di dalamnya, seperti emergency shutdown device, fire protection, lightning protection, dan cathodic protection. Melalui investasi ini, angka ketahanan stok aftur Aviation Fuel Terminal Juanda meningkat hingga 16 hari atau 2 kali lipat dari kapasitas sebelumnya. Serta meningkatkan kapabilitas dalam melayani kebutuhan aftur Terminal 2 yang sebelumnya menggunakan refueling truck menjadi hydran dispenser truck yang memiliki flow rate penyaluran aftur 2 kali lebih cepat. Sehingga sesuai dengan karakter Terminal 2 Bandara Juanda yang mayoritas menjadi tempat pelayanan untuk penerbangan internasional yang notabene membutuhkan volume aftur dalam jumlah besar, seperti penerbangan umroh hingga maskapai asing yang menggunakan pesawat wide body secara reguler. Pertamina Patraniaga, energizing your journey. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aviation Fuel Terminal Juanda, fasilitas tangki dan hidden system Terminal 2 yang telah diresmikan pada hari ini.
Luar biasa hadirin, di mana kita menjadi saksi pada hari ini. Sebuah peresmian yang begitu luar biasa. Dan selanjutnya kepada bapak-bapak yang terhormat, kami mohon untuk bergeser menuju ke tengah panggung. Karena acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Rifa Siahaan, didampingi oleh Bapak Maya, Bapak Edward, Bapak Harsodo Budi, dan Bapak Rifa. Kami persilakan. Hadirin sekali lagi boleh kita iringi tepuk tangan yang luar biasa. Kami persilahkan rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momen. Hadirin, adapun makna dari penandatanganan yakni sebagai penghargaan serta pengakuan atas peresmian dari Aviation Field Terminal Juanda, fasilitas tagih dan hidden system Terminal 2. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rifa Siahaan, Bapak Maya Kusmaya, Bapak Edward Adolf Kawi, dan Bapak Harsono Budi Santoso. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu luar biasanya rangkaian acara pada hari ini, di mana sekali lagi kita bisa menjadi saksi dari peresmian fasilitas tangki dan hidden system Terminal 2 AFT Juanda, yang sekaligus tentunya tadi dilengkapi dengan penandatanganan prasasti. Lalu kira-kira hadirin, bagaimana proses reviewing melalui fasilitas baru yang sudah dibangun untuk Terminal 2 ini dan juga manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian di Bandar Udara Internasional Juanda. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bersama tayangan video yang berikut ini. Saya sangat mengapresiasi atas beroperasinya fuel hydrant system yang ada di Terminal 2. Hal ini sangat membantu penerbangan khususnya umroh kami yang menggunakan pesawat wide body dengan frekuensi 3 flight per hari dan membutuhkan satu pesawat sekitar 70.000 kilo yang awalnya dilayani dengan menggunakan 3 tangki, saat ini dengan menggunakan fuel hydrant hanya membutuhkan waktu tidak sampai 1 jam. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada AFT Juanda atas dibangunnya fuel hydrant system di Terminal 2. Dengan adanya fuel hydrant system ini sangat-sangat mendukung performance kami. Dalam hal ini turnaround kami bisa lebih cepat, lebih efisien lagi, lebih optimal lagi pencapaian on time performance kami. Selamat atas peresmian Fuel Hydrant System Terminal 2 Pertamina Juanda. Semoga dengan adanya Fuel Hydrant System ini, pelayanan yang diberikan oleh Pertamina jauh lebih efisien, jauh lebih cepat, dan juga dapat mendukung secara maksimal on-time performance Garuda Indonesia yang ada di Terminal 2. Kemudian juga semoga dengan adanya Fuel Hydrant System ini dapat meminimalisir hazard-hazard yang terjadi di area apron Terminal 2 Juanda. Selamat atas diresmikannya Fuel Hydrant System di Terminal 2 Bandar Internasional Juanda, Surabaya oleh Pertamina. Semoga dengan adanya Fuel Hydrant System ini, pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif dengan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan, utamanya untuk mendukung operasional khususnya Citylink dalam rangka pencapaian OTP. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga Pertamina dapat terus berinovasi mengembangkan layanannya kepada customer. Terima kasih Pertamina, semoga apa yang menjadi terobosan saat ini bisa tetap terus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang luar biasa hadirin. Hadirin berbahagia, demikianlah kita sudah menyaksikan video bersama. Kita mendapatkan insight bagaimana proses reviewing melalui fasilitas baru yang sudah dibangun untuk Terminal 2 kali ini. Hadirin berbahagia, kalau Anda melihat kanan kiri Anda pastinya Anda sudah hafal
Dan tentunya di antara kita semuanya tengah hadir para senior, praktisi dan pengamat dunia penerbangan Indonesia. Rasanya tidak afdol kalau kita tidak meminta beliau untuk bisa memberikan testimonial. Dengan hormat kami mohon kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi berkenan memberikan testimonial Bapak Suryanto Cahyono. Kami persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rifa, Pak Edo, Pak Budi, Pak Yosep, Pak Maya, Pak Anom, dari AP1 Pak Thohir, dari Lantamal, dari Otban, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tidak lupa juga saya nyapa sahabat saya Pak Burhanuddin, ini sesepuh saya Pak, karena beliau sudah sepuh memang. Pak Alvin Lee, sekali lagi semuanya yang hadir di sini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Buka kerpean dulu Pak Edo. Wong Surabaya biasa ngerpek, Pak. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat bagi Pertamina yang telah meningkatkan servisnya, yaitu dengan adanya tangki tambahan tangki dan hidran sistem di Terminal 2 di Juanda ini. Semoga apa yang dicapai oleh Pertamina ini terus bisa dikembangkan dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekilas saya ingin, kalau ke Surabaya ini saya ingat selalu masalah KT Pasifik Pak. Tapi saya kalau ke Surabaya kadang-kadang ngintip ke sini bagaimana sih pembangunannya, ternyata juga apa yang menjadi kendala-kendala, menjadi temuan-temuan dulu di KT Pasifik sudah diakomodir dan sudah dilakukan pembenahan-pembenahan dan saya yakin ke depan tidak akan terjadi lagi. Jadi masalah quality tadi dari Pak Edo juga masalah hal-hal yang lain sudah terakomodir dan dijamin bahwa aftur yang dimasukkan ke pesawat dijamin kualitinya baik. Seperti disampaikan Pak Maya tadi masalah SDM. Nah ini kalau saya melihat Pak, aviation ini hal yang unik Pak. Kenapa unik? Pertama masalah compliant. Tentunya harus comply terhadap aturan regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama juga aturan Kementerian SDM, yaitu masalah spek dari aftur sendiri yang diturunkan dari Devstan. Baca spek Devstan dulu pertama-tama 2 hari nggak kelar-kelar Pak. Setelah itu untuk bisa melayani airline, teman-teman harus membiasakan dengan prosedur-prosedur yang distandarkan oleh IATA. Ketika kita mengadakan awal-awal audit INAKA bersama Pertamina, kita membuat apa sih compliant yang untuk dilakukan sebagai supplier fuel untuk pesawat. Baca aturan dari IATA requirement untuk bagaimana menyelenggarakan supply aftur di pesawat dengan baik. Kita meeting Pak dari pagi sampai siang, sampai sore belum selesai juga Pak. Terus dilanjutkan besoknya 2 hari. Kita tidak membuat satu standar. Tapi masalahnya tidak hanya airline saja yang reguler saja yang dilayani, tapi juga ada airline yang melayani tambang charter. Mereka punya requirement khusus yaitu bar. Jadi bagaimana mengharmonisasikan antara bar dan IATA. Itu juga butuh kita evaluasi di mana kesamaannya, di mana perbedaannya, itu butuh waktu 2 hari.
Setelah itu juga ada requirement dari OGP. Jadi banyak requirement yang harus dipenuhi, maka oleh sebab itu masalah SDM ini sangat kompleks khususnya untuk teman-teman di aviation. Karena memang persyaratan yang dipersyaratkan di dunia aviasi sangat ketat. Jadi kita tahu bagaimana suplai aftur yang kita dapatkan dijamin kebersihannya dan kualitinya sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Jadi preparation dari audit checklist itu kita perlu waktu itu consenting yang pertama kurang lebih seminggu, dan saya merasakan sendiri karena saya ikut di dalam di situ betapa sulitnya. Nah, ini salah satu tokohnya Pak Imawan, jadi salah satu korban yang menyiapkan persyaratan-persyaratan itu, dan kami harapkan Pak Imawan sebelum pensiun harus sudah mendidik penerus-penerusnya supaya tetap kita bisa menjaga kualitinya. Dulu ada beberapa kasus kenapa persyaratan di aftur ini sangat ketat. Sebagai contoh dulu masalah terjadi pecahnya valve di pesawat karena terjadi back pressure. Nah, di sini juga selain masalah-masalah yang ada di sistem afturnya sendiri, di sistem di hidran sistem, juga mereka-mereka ini harus dibekali bagaimana aircraft system. Ketika melayani pengisian aftur, siapakah yang diperbolehkan mengisi langsung ke pesawat, apakah teknisinya atau petugas dari Pertamina. Nah, kalau petugas dari Pertamina, mereka juga harus di-training bagaimana memahami aircraft system. Jadi penyiapan SDM di aftur ini sekali lagi bahwa hal yang unik yang perlu untuk ditangani secara khusus. Dulu juga pernah masalah ketika ngisi pesawat Garuda, tiba-tiba wingnya agak sengkleh, Pak. Terjadilah keributan antara ini yang salah Pertamina apa pesawatnya Garuda. Ketika itu saya di Garuda, saya wah ini apa pressure-nya kegedean atau seperti apa. Setelah kita teliti ternyata pesawat Fokker itu pengakunya atau namanya stringernya itu dilem, Pak. Dilem pakai Alteco, Pak. Enggak, dilem khusus, lemnya ngelotok. Jadi pesawatnya sayapnya ngampleh. Ternyata memang ada problem di pesawatnya. Nah, juga ada beberapa kasus bahan bakarnya ada kotoran. Saya cerita kepada teman-teman Pertamina, yang paling penting itu bukan membersihkan kotoran, tapi kotoran ini asalnya dari mana, itu yang harus dilakukan investigasi. Jadi tidak cukup sudah dibereskan Pak, sudah dibersihkan. Enggak, itu harus dicari root cause-nya di mana. Karena kalau enggak ketemu root cause-nya, hal itu akan berulang-berulang terus. Nah, di sini kami harapkan dengan fasilitas yang seperti ini, kita tahu Pak, bahwa kita ini orang Indonesia ya Pak Alvin, iso tuku tapi rasa ngerawat, Pak. Nah, untuk bisa konsisten terhadap masalah quality, pertama SDM, juga programnya. Kami juga sering bicara dengan Pak Edo, tapi biasanya kita mobil tangki, Pak Edo. Masalah maintenance programnya. Nah, ini yang kami harapkan ke depan benar-benar disiapkan dan dievaluasi secara baik maintenance program di DPPU ini, termasuk sarpasnya dan segala macamnya, sehingga kualitinya bisa tetap dijaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas dibangunnya fasilitas tangki dan hidran sistem di Terminal 2. Semoga ke depan Pertamina makin lama makin maju. Sukses untuk Pertamina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Suryanto Cahyono atas testimonial yang sudah diberikan.
Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita atas kelancaran acara pada hari ini, marilah bersama kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa tentunya untuk segala macam harapan bisa tercapai, dan pada doa kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Abu Huzaifah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan hati sejenak. Kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini dibimbing secara Islam. Untuk yang non-muslim mohon juga untuk mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan rizki wa ziyadatan fil ilmi wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa taubatan qablal maut. Rabbana hablana min aswajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah kami, berkailah keluarga-keluarga kami, guru-guru kami, serta pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan amanahnya. Sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Sehingga pada saat ini telah terbangun tangki dan hydran sistem AFT Juanda Pertamina di Terminal 2 Bandara Juanda. Hal ini merupakan keberhasilan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, berkailah kami, berikan kelancaran serta kemudahan dalam setiap kegiatan operasional ini, khususnya di Aviation Fuel Hydran Sistem Terminal 2 untuk kedepannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat, customer, dan seluruh stakeholder, khususnya bangsa Indonesia ini. Serta jadikan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia yang selalu tetap jaya. Serta jadikan Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu Huzaifah yang sudah memimpin doa. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita hampir di penghujung acara. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, bagaimana kalau saya akan mengajak Bapak dan Ibu seluruhnya di sini untuk bisa mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang Bapak dan Ibu, mohon berdiri. Kami persilakan kepada rekan-rekan dokumentasi untuk bisa mengambil posisi di atas panggung. Baik, kali ini kita mengabadikan momen dengan berwifi bersama Bapak dan Ibu. Tentunya juru kamera akan mengambil dari angle terbaik. Boleh berikan senyum terbaiknya di sini. Bersiap, kami hitung mundur. 3, 2, dan 1.
Luar biasa. Selanjutnya untuk pose kedua, mohon ikuti arahan saya, terbang tinggi dengan pose terbang tinggi. Baik, tentunya juga setelah selesai foto pose kedua, kita akan lanjutkan dengan video. Kami persilakan dulu kepada tim dokumentasi. 3, 2, 1, wonderful. Baik, masih dengan pose yang sama Bapak Ibu hadirin, apabila saya meneriakan Pertamina Patra Niaga, selanjutnya Bapak Ibu hadirin menjawab dengan energizing your journey. Bersiap? Pertamina Patra Niaga. Baik, sekali lagi lebih semangat. Pertamina Patra Niaga. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya hadirin, kami mengundang untuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga beserta dengan seluruh jajaran direksi dan juga para tamu undangan terbatas berkenan melakukan visit ke fasilitas tangki dan rumah pompa baru di lapangan. Kepada Bapak Ibu yang melakukan visit, kami persilakan untuk dapat bersiap-siap, kemudian mengikuti arahan petugas untuk dapat berjalan ke arah pintu keluar. Kami mohon dalam kegiatan visit, Bapak dan Ibu untuk tidak membawa handphone, korek api, benda tajam dan barang elektronik lainnya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk barang-barang tersebut bisa disimpan di dalam tas Anda dan tentunya untuk keamanan jangan dikhawatirkan karena dari pihak kami akan melakukan keamanan. Baik, untuk penggunaan pakaian APD juga telah kami sediakan yang tepatnya berada di sebelah kanan setelah pintu keluar. Dan untuk kunjungan lapangan pada hari ini akan dipandu oleh Bapak Andreas Yanuar dan juga Bapak Dimas Tera. Sekali lagi kami himbau Bapak dan Ibu dalam kegiatan visit untuk tidak membawa handphone, korek api, benda tajam dan barang elektronik lainnya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa menyimpannya di dalam tas Anda masing-masing. Untuk soal keamanan pastinya kami akan menjaga barang-barang bawaan Anda. Hadirin pada kesempatan yang baik ini tentunya kita tidak hanya menghadiri acara yang begitu spesial, namun tentunya acara ini dibalut dengan sesi silaturahmi dan tentunya saat ini di penghujung acara Bapak dan Ibu bisa bertegur sapa, membicarakan tentunya terkait kinerja ke depannya dan tentunya kami mengapresiasi Bapak dan Ibu atas kehadirannya hari ini. Tentunya juga pada kesempatan yang baik ini kami langsung mengajak Anda untuk bisa melakukan visit. Dan visit kali ini akan dipandu sekali lagi oleh Bapak Andreas Yanuar dan juga Bapak Dimas Tera. Kembali kami ingatkan Bapak dan Ibu sebelum melakukan visit ke fasilitas tangki dan rumah pompa baru di lapangan, kami mohon dalam kegiatan visit ini untuk tidak membawa handphone Anda, korek api, benda tajam dan juga barang elektronik Anda. Kami mohon sekali lagi juga untuk bisa menyimpannya di dalam tas Anda masing-masing dan boleh meletakkannya di ruangan ini. Dari pihak kami tentunya akan melakukan pengamanan terhadap barang-barang bawaan Anda. Hadirin yang berbahagia, bersama dengan kegiatan visit di kesempatan kali ini, maka berakhir sudah pelaksanaan acara peresmian Aviation Fuel Terminal Juanda
fasilitas tangki dan hydrant system Terminal 2. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Kami turut mengapresiasi tentunya atas partisipasi dan juga keaktifan Anda dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, saya Septi Deja mewakili seluruh pelaksana acara yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pertamina Patraniaga, energizing your journey. Selamat sore, sampai jumpa dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your sky full of sun. I take a on you. Yeah, come on. It's your sky full of stars. I wanna die in your arms. You, the silken light in the morning, it's good start. I'm gonna